Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NPM 20125102. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan akidah akhlak. Nah, adapun tema kita pada video kali ini adalah hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat riya dan takabur. Tanpa berlama-lama, yuk simak penjelasannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan menghindari sifat riya dan takabur. Baiklah, memasuki pembahasan kita yang pertama, yaitu sifat riya. Riya secara bahasa berasal dari kata ar-riya'u yang artinya memperlihatkan atau menampakkan. Sifat riya ini merupakan suatu perbuatan memperlihatkan atau menampakkan sesuatu, baik itu barang atau perbuatan baik, misalkan berupa ibadah, tetapi dengan niat untuk mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain. Sifat riya ini merupakan sifat tercela atau akhlak mazmumah yang harus kita hindari karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan amal kita menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, hambanya, untuk bersifat riya. Larangan bersifat riya ini terkandung di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan membicarakannya dan menyakiti hati yang kau beri. Layaknya orang yang menginfakkan hartanya sebab riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sifat riya dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama adalah riya khalis. Riya khalis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan yang kedua yaitu riya syirik. Riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat untuk menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Adapun contoh-contoh dari sifat riya ini misalkan seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang yang soleh. Kemudian seseorang yang bersedekah, lalu dia memamerkannya misalkan di postingnya ke sosial media agar orang lain memuji dia sebagai orang yang dermawan. Kemudian contoh lainnya nih, misalkan melakukan sholat ketika sedang berada di khalayak ramai atau pada saat ada orang yang melihatnya supaya dianggap orang dia adalah orang yang rajin dalam beribadah. Sedangkan pada saat tidak ada orang, dia enggan untuk melakukan sholat. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari perbuatan sifat riya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari sifat riya. Karena sifat riya ini merupakan sifat yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti memiliki dampak negatif bagi pelakunya. Adapun dampak negatifnya yaitu kehilangan pahala serta keberkahan dari amal ibadah yang dikerjakan. Karena amal ibadah yang dilakukannya itu ditujukannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, tidak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah pasti amal tersebut menjadi sia-sia. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan kebaikan. Yang ketiga, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang keempat, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Dan yang kelima, akan merugikan dirinya sendiri karena terbongkarnya aib-aibnya. Mengingat dampak dari sifat riya tadi, maka sudah seharusnya kita sebagai umat Islam menghindari sifat tersebut. Memang bukanlah perkara yang mudah, sebab pada dasarnya manusia itu senang mendapat sanjungan dan pujian.
Adapun cara menghindari sifat ria yaitu yang pertama adalah dengan meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niatnya. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterimalah amal tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila ada keinginan agar dipuji oleh orang lain, maka akan sia-sialah amal tersebut. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk meluruskan niat sebelum melakukan amal ibadah. Yang kedua adalah menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia sering lupa nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu sifat ria. Padahal semua itu adalah amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat tercela seperti ria. Kemudian memperbanyak rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak untuk mengingat kematian. Dan yang terakhir adalah membiasakan hidup dengan sederhana. Nah, itulah beberapa cara untuk menghindarkan diri dari sifat ria. Pembahasan kita yang kedua yaitu sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa dirinya lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Adapun ciri-ciri takabur adalah selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggapnya tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Larangan bersifat takabur terkandung di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk ke surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Baiklah, selanjutnya adalah dampak negatif dari sifat takabur. Adapun dampak negatif yang pertama adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Dan yang terakhir, dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itu tadi adalah dampak negatif dari sifat takabur. Adapun cara menghindarkan diri dari sifat takabur, yang pertama adalah menyadari kekurangan dan kelemahan diri agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Dan yang keenam, ikhlas dalam melakukan ibadah. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya mengenai sifat ria dan takabur. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.